Halo semuanya, balik lagi di channel Caodas Nonton. Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Jiangxia Legend of Deification. Film ini menceritakan seorang yang bernama Jiangxia. Ia adalah seorang murid dari Istana Langit yang diutus oleh Tuan Agung The Master untuk menaklukkan Kyuubi, yaitu rubah ekor 9 yang sangat jahat. Bagaimanakah kelanjutan dari kisah Jiangxia ini? Langsung saja kita mulai videonya. Di awal film terlihat sebuah peperangan yang cukup besar terjadi di 3 dunia alam yang berbeda. Yang pertama dunia manusia, yang kedua dunia para dewa, dan yang ketiga dunia iblis. Diceritakan rubah ekor 9 yaitu dari klan Fox telah merasuki tubuh seorang wanita yang tak berdosa, di mana wanita tersebut adalah istri dari seorang raja manusia. Saat telah merasuki tubuh istri dari seorang raja, ia pun membuat kekacauan di ketiga dunia tersebut. Murid utama dari Jin Suhal, yaitu Jiangxia, diutus oleh Istana Langit untuk mengalahkan rubah ekor 9 untuk pertama kali dan untuk selama-lamanya. Singkat cerita, 10 tahun setelah peperangan itu berakhir, Jiangxia dihukum di salah satu daerah reruntuhan es yang bernama Beihai. Kemudian terlihat 3 ekor bocah yang tengah bergosip tentang patung es yang ada di depannya. Namun salah satu teman dari bocah itu berkata bahwa patung es yang ada di depannya itu adalah seorang dewa yang bernama Jiangxia. Karena saat Istana Langit menurunkan tangga istimewa, Jiangxia lah orang yang pertama kali menaiki tangga tersebut untuk menuju ke surga. Dan saat ia berhasil menaiki tangga menuju langit, ia pun kemudian diangkat oleh Tuan Agung The Master sebagai raja dan pimpinan para dewa untuk melindungi 3 dunia yang berbeda. Jiangxia diberi perintah oleh Tuan Agung The Master untuk mengeksekusi rubah ekor 9. Saat ia hendak melaksanakan tugasnya, Jiangxia melihat ada jiwa seorang gadis tak berdosa yang terpenjara di dalam diri rubah ekor 9. Karena hal itu, Jiangxia menentang perintah dari Tuan Agung The Master. Jiangxia menjelaskan apa yang telah ia lihat, tapi para dewa meyakini jika itu hanya tipuan dan ilusi dari rubah jahat ekor 9. Jiangxia yang membantah pun dilaknat hingga membuat ia dikirim ke dunia fana untuk menjalani sebuah hukuman. Rubah ekor 9 kemudian menggunakan sihirnya untuk melawan Jiangxia. Jiangxia yang melihat gadis kecil itu pun langsung mencoba untuk menyelamatkannya. Ia kemudian mencoba mengeluarkan roh gadis kecil itu dari rubah ekor 9. Karena telah membuat kesalahan, Tuan Agung The Master kemudian menyegel kekuatan Jiangxia dan mengusirnya dari Istana Langit. Tuan Agung The Master menjelaskan bahwa ia dapat kembali lagi saat Jiangxia telah sadar dari sebuah ilusi yang telah dibuat oleh rubah ekor 9. Saat telah tersadar, Jiangxia tiba-tiba mengeluarkan hembusan kekuatannya hingga membuat beberapa bocah itu terpental. Hingga bocah itu tertangkap oleh seorang teman dari Jiangxia yang bernama Shen Gongbao. Shen Gongbao terus menasehati Jiangxia agar ia bisa kembali menjadi dewa dan naik ke Istana Langit lagi. Tapi karena Shen Gongbao terlalu cerewet, Jiangxia kemudian mengusirnya untuk pergi dari tempat itu. Jiangxia kemudian dihampiri oleh seekor hewan peliharaannya yang bernama For a Lake. Setelah itu, Jiangxia kemudian mencari sebuah warung untuk membeli beberapa makanan. Saat tiba di sana, terlihat beberapa makhluk aneh yang jenisnya bermacam-macam. Mereka pun terkaget karena melihat Jiangxia yang kehilangan kekuatannya. Para makhluk aneh itu pun kemudian mengolok-olok Jiangxia. Saat pemilik warung membuatkan minuman, tiba-tiba saja muncul seorang gadis yang pernah dilihat oleh Jiangxia dalam tubuh rubah ekor 9. Yang pada waktu itu para dewa anggap hanyalah sebagai ilusi semata. Gadis itu pun bertanya kepada semua orang tentang sebuah tempat yang ditanamkan bunga hitam yang telah mekar. Kemudian pemilik warung pun menjawab bahwa bunga itu hanya ada di Gunung Youdu. Tempat itu ditinggali oleh Kaisar Zhou, yaitu dewa pernikahan.
Setelah itu, pemilik warung menunjukkan sebuah peta yang dapat memberi rute perjalanan menuju Gunung Youdu tersebut. Kemudian setelah itu terjadilah keributan di mana uang gadis kecil itu diambil oleh salah satu makhluk aneh. Untungnya Jiang Ziya mencoba membantunya. Gadis kecil itu pun kemudian mengambil peta pemilik warung. Dan saat itu pemilik warung tersebut menyuruh para makhluk yang ada untuk merebut kembali peta itu dari tangan gadis kecil tersebut. Dan terjadilah kekacauan sampai membuat warung makan itu acak-acakan. Setelah itu, peta tersebut pun jatuh dan diambil oleh For Alec. Gadis kecil itu kemudian pergi lalu coba dikejar oleh Jiang Ziya. Saat Jiang Ziya berhasil menyusulnya, ia kemudian bertanya pada gadis itu tentang dirinya. Gadis itu menjelaskan bahwa namanya adalah Jiu dan ia bukanlah seekor naga dari klan Fox, tidak seperti apa yang orang tuduhkan terhadap dirinya. Setelah itu Jiu berhasil dan meloloskan diri. Jiang Ziya pun kembali mengejarnya dan saat di perjalanan tiba-tiba saja muncul rubah ekor 9. Jiang Ziya pun segera bergegas untuk menyelamatkan Jiu. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Youdu. Dan saat mereka tengah melewati sebuah desa yang telah hancur karena perang 3 dunia 10 tahun yang lalu, Jiang Ziya kemudian melihat seorang pria yang sakit-sakitan. Ia pun mencoba membantu pria tersebut, tapi Jiu melarang Jiang Ziya untuk membantunya. Dan di saat yang tak terduga, tiba-tiba saja pria tersebut menyerang ke arah Jiu. Setelah pria itu jatuh tersungkur, Jiang Ziya mencoba membaca mantra untuk mengobati lukanya. Tapi hal itu hanya sia-sia saja, karena ternyata pria itu hanya ilusi yang telah dibuat oleh rubah ekor 9 untuk menipu dirinya. Jiu pun segera berlari pergi dari tempat itu dan meninggalkan Jiang Ziya. Setelah itu Jiang Ziya kemudian menyusul Jiu, dan saat telah sampai di sana ia melihat Jiu yang sedang diculik oleh sesosok monster tengkorak. Melihat hal itu, Jiang Ziya dengan sekuat tenaga kemudian membantu Jiu agar bisa kabur dari tempat itu. Setelah itu terjadilah pertarungan di antara monster melawan Jiang Ziya. Sampai akhirnya diketahui ternyata monster tersebut dapat dijinakkan dengan sebuah lonceng kalung berbentuk tengkorak. Dan setelah selamat dari serangan monster tersebut, mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke arah Gunung Youdu. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Karena kelelahan sebab berjalan seharian, mereka kemudian beristirahat sejenak di sebuah tempat. Karena sangat kecapean, Jiu pun kemudian tertidur di samping Jiang Ziya. Namun dalam tidurnya, Jiu bermimpi buruk tentang kehidupannya di masa lalu, di mana saat itu beberapa orang tengah mengejarnya dan mencoba untuk merobek telinga miliknya menggunakan sebilah pisau. Jiu mengalami mimpi tersebut karena ia sangat kangen dengan sosok ayahnya yang ia rasa sedang menunggunya di sebuah tempat, yaitu di Gunung Youdu. Dan di sini terlihat jelas alasan yang selama ini ia pendam, bahwa ia sangat ingin sekali pergi ke Gunung Youdu karena dalam ingatannya gunung itu adalah sebuah tempat yang pernah ia tinggali pada masa lalu. Saat terbangun, Jiu langsung menceritakan perkara mimpinya itu kepada Jiang Ziya tentang apa yang telah ia alami sebelumnya di masa lalu. Saat sedang bercerita, tiba-tiba saja muncul burung walet yang bercahaya dengan sinar berwarna biru, seakan memberi secerca harapan kepada mereka. Burung itu meninggalkan sebuah jejak cahaya yang dapat menuntun mereka menuju ke Gunung Youdu untuk menemui ayahnya Jiu. Setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan di saat masih sangat pagi sekali, di mana saat itu masih banyak kabut dan embun pagi. Dan tiba-tiba saja terdengar suara teriakan disertai kemunculan teman Jiang Ziya yang bernama Shen Gongbao. Shen Gongbao pun marah karena Jiang Ziya lagi-lagi melanggar peraturan yang telah diperintahkan oleh Tuan Agung The Master untuk jangan pergi dari tempat hukumannya, yaitu Desa Beihai. Karena Jiang Ziya sudah bertekad untuk mencari kebenaran tentang kehidupan Jiu, ia pun kemudian bertengkar dengan Shen Gongbao dan terjadilah pertarungan di antara mereka.
Things aren't what they seem. Bullshit! Jojo, a flash! Stop! Saat mereka sedang bertarung, Jiu kemudian pergi mencari For Alec. Namun naas, ia terjebak dan terperangkap oleh Kaisar Zou, yaitu dewa pernikahan. Dewa pernikahan melihat gelang kaki milik Jiu, ia kemudian mengatakan bahwa gelang itu bukanlah gelang sembarangan. Karena gelang itu adalah sebuah kunci yang mengikat dua roh berbeda, yaitu rohnya Jiu, di mana di kehidupan sebelumnya ia adalah istrinya dewa pernikahan tersebut. Dan roh yang satunya lagi yaitu rohnya rubah ekor 9 yang telah merasuki tubuh Jiu di kehidupan sebelumnya. Namun saat dewa pernikahan menantikan takdir pertemuan dengan istrinya, ia pun kemudian terkejut karena di dalam diri Jiu telah dirasuki oleh rubah ekor 9. Dan saat dewa pernikahan mencoba mencekik dan membunuhnya, tiba-tiba saja roh rubah ekor 9 yang ada di dalam tubuh Jiu pun keluar. Karena kekuatan yang sangat dahsyat itu, Jiu pun pingsan. Dan saat Jiu terpingsan tak sadarkan diri, para roh klan rubah ekor 9 segera membawa pergi Jiu. Jiang Zia yang melihat kejadian itu pun langsung mengejar kemana roh rubah ekor 9 itu pergi. Kemudian saat sampai di sana, Jiang Zia pun terkejut karena rubah ekor 9 rupanya masih hidup. Dan ternyata waktu itu yang dibunuh oleh Istana Langit hanya tubuh fisiknya saja, tetapi rohnya tetap gentayangan dan coba untuk mengambil tubuh milik Jiu. Rubah ekor 9 pun menjelaskan bahwa waktu di kehidupan sebelumnya ia telah merasuki tubuh Jiu. Karena pada saat itu Jiu telah dijodohkan oleh ayahnya dengan seorang kaisar yang menjadi dewa pernikahan. Jiang Zia yang mengetahui tubuh Jiu akan diambil oleh rubah ekor 9 kemudian segera melawan dan menyerangnya, sehingga terjadilah perkelahian hebat di antara mereka. You must return. Shen Gongbao pun sebagai teman yang setia kawan ikut membantu Jiang Zia dalam menghadapi rubah ekor 9. Dan saat mereka berdua mulai kewalahan, tiba-tiba saja muncul For Alec yang berubah menjadi wujud aslinya dan kemudian langsung menyeruduk rubah ekor 9. For Alec yang berhasil menyeruduk sang rubah kemudian segera membawa pergi Jiang Zia dan Jiu beserta Shen Gongbao untuk kabur dari tempat tersebut. Namun saat sedang berlari, tiba-tiba saja For Alec tumbang dan terjatuh. Karena saat pertarungannya dengan rubah ekor 9, ia terluka cukup parah, yang mengakibatkan ia harus kehilangan nyawanya saat itu juga. Mereka semua kemudian bersedih atas kematian For Alec. Tapi Jiang Zia kemudian mencoba mencari jawaban dengan menemui Tuan Agung The Master di Istana Langit. Saat sampai di sana, Jiang Zia kemudian bertanya mengapa para dewa harus mengorbankan seorang anak kecil yang bahkan tidak memiliki dosa sedikit pun. Kemudian Tuan Agung The Master menjawab bahwa untuk menyelamatkan banyak orang maka harus mengorbankan seorang anak kecil. Dan ia kemudian menjelaskan bahwa itu adalah sebuah kebijaksanaan dan suatu saat Jiang Zia pasti akan mengerti. Jiang Zia kemudian tidak mau menyerah begitu saja. Ia kemudian bertanya lagi bagaimana caranya agar gadis kecil itu yang bernama Jiu bisa ia selamatkan. Tuan Agung The Master kemudian memberikan jawaban bahwa jika ia benar-benar ingin menyelamatkan Jiu, maka ia harus dibawa ke sebuah tempat Ruin of Return untuk bereinkarnasi. Dan saat mereka tengah di perjalanan, mereka terus dikejar oleh rubah ekor 9, di mana saat itu Shen Gongbao menyuruh Jiang Zia untuk pergi membawa Jiu, dan ia memutuskan untuk tinggal dan menghadapi rubah ekor 9 sendirian. Kemudian setelah itu muncullah rubah ekor 9 yang mencoba mengejar Jiu. Tapi Shen Gongbao dengan seluruh jenis kesaktian yang ia miliki terus mencoba menghadang rubah tersebut. Tapi rubah ekor 9 tersebut gagal dihentikan oleh Shen Gongbao. Dan tibalah saatnya di mana Jiu akan reinkarnasi. Terlihat Jiu bersedih karena ia akan pergi meninggalkan Jiang Zia. Dan saat sedang melihat Jiu pergi, tiba-tiba saja datang rubah ekor 9 yang mencoba menyerang Jiu. Jiang Zia kemudian mencoba melawan rubah ekor 9 itu dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk melawannya.
Rubah ekor 9 tersebut pun kemudian berhasil mengeluarkan roh dari seluruh anggota klan Fox miliknya. Jiang Ziya yang melihat roh Jiu terperangkap dan terikat oleh banyak roh dari klan Fox, kemudian mencoba masuk ke dalam kumpulan roh jahat tersebut untuk menyelamatkan Jiu. Jiang Ziya pun keheranan dan bertanya mengapa ribuan roh klan mereka sangat tersiksa. Rubah ekor 9 pun menjawab bahwa setelah bertahun-tahun lamanya, ia membuat perjanjian dan bernegosiasi dengan Tuan Agung The Master untuk menjadikannya seorang dewa. Tapi ada hal yang harus ia bayar, yaitu meluncurkan perang yang akan menyatukan 3 dunia. Tapi setelah hal itu ia lakukan, Tuan Agung The Master justru malah membantai seluruh anggota klannya tersebut. Rubah itu pun mencoba untuk membalaskan dendam atas janji yang telah diingkari oleh Tuan Agung The Master. Jiang Ziya kemudian menarik tangan Jiu dan menyelamatkan jiwa Jiu agar dapat bereinkarnasi dengan tenang. Tapi hanya dalam sekejap mata, segala kekuatan sang rubah pun lenyap dan bahkan tubuhnya tak tersisa karena sehelai daun sakti milik Tuan Agung The Master dijatuhkan ke muka bumi. Kemudian setelah itu, Jiang Ziya diangkat kembali ke Istana Langit untuk ditetapkan sebagai pemimpin para dewa kembali. Tapi hal yang tidak diduga pun akhirnya terjadi, di mana Jiang Ziya menghancurkan jembatan menuju ke Istana Langit tersebut. Di akhir film kita pun diperlihatkan dengan Jiu yang sudah bereinkarnasi dengan damai, sesuai dengan apa yang ia harapkan, yaitu memiliki seorang ayah yang baik dan menyayanginya. Kemudian terlihat juga desa Beihai yang telah sejahtera, dan film pun berakhir. Oke, cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.